Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai latihan dari pertemuan 12 sistem informasi akuntansi. Baiklah, pada soal pertama yaitu pertanyaan diskusi 20.1 buku Romney halaman 744. Soalnya yaitu tindakan terhadap perencanaan sistem informasi jangka panjang yang dijelaskan pada bab ini penting bagi organisasi besar dengan investasi luas atas fasilitas-fasilitas komputer. Haruskah organisasi kecil dengan sistem informasi yang jauh lebih kecil, sedikit berupaya untuk mengimplementasikan program perencanaan? Mengapa apabila ya dan mengapa apabila tidak? Baiklah, saya akan menjawab soal tersebut. Jawabannya adalah ya. Meskipun perusahaan tersebut memiliki sistem informasi yang masih sedikit, tetapi saja perusahaan tersebut harus mengimplementasikan program perencanaan guna untuk kemajuan dan perkembangan perusahaan yang lebih baik lagi ke depannya. Meskipun demikian, program perencanaan yang dirancang harus disesuaikan dengan kualitas dari sistem informasi yang digunakan, di mana program perencanaan ini dapat digunakan untuk menetapkan tujuan perusahaan sebagai pedoman dan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, dan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam kegiatan perusahaan. Selanjutnya, pertanyaan kedua, pertanyaan diskusi nomor 20.7 halaman 745. Selama bertahun-tahun, produksi perusahaan susu Jerry Jingle telah memimpin dalam volume penjualan. Tetapi, adanya penurunan sekarang membuat pihaknya khawatir para pelanggan puas dengan produknya, tetapi permasalahan berdampaknya pengirim produk perusahaan susu tersebut dan pesanan yang tidak lengkap. Para pengawas produksi bukan sapi prihatin mengenai kemacetan dalam sterilisasi dan keseragaman susu karena penjualan pekerjaan yang buruk, pesanan pelanggan yang tercampur, dan produk yang dilabeli tidak sesuai. Bagaimana harus mengatasi masalah ini? Teknik pengumpulan apa yang akan membantu pada tahap awal ini? Untuk mengatasi hal ini, Jerry dapat menginstal sistem informasi yang menyebabkan pekerjaan serta melacak pesanan dan juga melakukan kontrol terhadap label produk. Jika dapat mengumpulkan data, yaitu dengan melakukan wawancara kepada karyawan, kepada pelanggan, serta kepada personal yang membantu Jerry. Wawancara tersebut dilakukan untuk menghasilkan identifikasi diserta solusi yang lebih baik untuk melakukan pengawasan dalam mengatasi kasus seperti kasus di atas. Pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan ketiga, permasalahan 20.9 halaman 750-751. Sejumlah bisnis biasanya memodifikasi dan mengganti sistem informasi keuangan agar tetap selaras dengan pertumbuhan bisnisnya dan memperoleh keuntungan dari peningkatan teknologi informasi. Hal tersebut membutuhkan komitmen waktu dan sumber daya yang substansial ketika sebuah perusahaan atau organisasi mengubahnya. Sebuah analisis sistem dilakukan. A. Jelaskan tujuan dan alasan untuk melakukan survei atas sistem yang ada milik sebuah perusahaan. Tujuan dan alasan untuk melakukan survei tersebut yaitu adalah untuk memberikan informasi tentang kebutuhan sistem informasi pengguna, menentukan berbagai kendala yang ada pada sistem tersebut, mendapatkan pemahaman mengenai sistem yang ada dan bagaimana fungsinya, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari sistem tersebut, dan serta memberikan inovasi terhadap sistem informasi baru. Bagian B, jelaskan aktivitas yang umum dijalankan selama analisis sistem. Aktivitas yang umum dijalankan selama analisis sistem seperti investigasi awal, survei sistem, studi kelayakan, kebutuhan informasi dan persyaratan sistem, serta laporan analisis sistem. Selanjutnya pada bagian C, analisis sistem yang dijalankan oleh tim proyek yang terdiri dari seorang analisis sistem, seorang akuntan manajemen, dan orang-orang yang berpengetahuan dan dapat membantu. Apakah peran akuntan manajemen dalam analisis sistem? Peran akuntan manajemen dalam analisis sistem, meskipun sebagian besar pekerjaan analisis sistem dilakukan oleh orang-orang sistem, namun akuntan manajemen memiliki bagian penting dari tim pengembangan dan akan membantu dalam memberikan informasi tentang berbagai aspek sistem, di antara termasuk pengendalian internal yang ada, memenuhi kebutuhan manajemen akan laporan yang diperlukan, serta
dokumen, sumber yang digunakan, dan juga relevansi, keandalan, dan ketepatan waktu input atau output data. Selanjutnya, permasalahan 20.12 halaman 752 sampai 753 pada poin A, apakah pemisahan besar dalam proses pengembangan sistem? Apa yang menimbulkan jarak tersebut? Pemisahan besar merupakan kesenjangan antara kebutuhan informasi dan manajer bisnis dan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi kesenjangan besar terjadi karena hal berikut. Yang pertama, karena banyaknya sistem yang sudah ketinggalan zaman dan tidak menghasilkan sistem informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, orang-orang yang tidak mengerti sistem operasi dari manajemen bisnis. Yang ketiga, para pengguna berpendidikan lebih baik menuntut sistem informasi yang lebih kuat guna hasil yang lebih baik. Dan yang terakhir, komunikasi yang buruk di antara perancangan sistem, pengguna akhir, dan manajer bisnis masa pengembangan sistem informasi yang tidak efektif. Pada poin B, apa yang akan Anda sarankan untuk menyelesaikan krisis informasi ini? Saran yang mungkin akan saya berikan untuk menyelesaikan krisis informasi ini adalah yaitu dengan melakukan desain sistem yang efektif seperti analisis bisnis secara menyeluruh untuk memahami bagaimana bisnis beroperasi. Perusahaan dapat mempekerjakan manajer dengan terbelakang sistem sehingga mereka dapat menjadi penghubung antara departemen sistem dan departemen keuangan akuntansi. Lebih banyak melakukan keterlibatan dan interaksi antara staf sistem dan pengguna akhir, melakukan pendekatan yang lebih terintegrasi untuk pengembangan sistem yang melibatkan semua pihak yang diperlukan, serta manajemen harus menyediakan karyawan dengan pendidikan yang dibutuhkan untuk membuat sistem bekerja dengan benar. Selanjutnya pada poin C, diskusikan peran seorang desainer sistem, manajer bisnis, dan pengguna akhir yang dapat diambil untuk mempersempit pemisahan besar. Desain sistem atau operasi sistem dapat melibatkan pengguna akhir dan manajer dalam proses desain pengembangan, sementara manajer bisnis dapat mendukung upaya tim desain untuk mendorong keterlibatan pengguna akhir dalam proses pengembangan. Sedangkan pengguna akhir dapat membantu menjembatani kesenjangan besar dengan mengambil peran komparatif dan interaktif dalam proses pengembangan. Selanjutnya pada poin akhir yaitu poin D, siapa yang memainkan peran paling penting dalam pengembangan sistem yang paling efektif? Yang memainkan peran penting dalam pengembangan sistem yang efektif ini adalah semua pemain yang memainkan peran dalam pengembangan sistem tersebut. Semua pihak yang memainkan peran penting dalam proses pengembangan sistem tersebut, seperti krisis informasi, sebagian besar merupakan hasil dari ketergantungan yang berlebihan pada analisis sistem untuk memenuhi kebutuhan manajer dan pengguna akhir tanpa kerjasama dan masukan yang dari mereka. Hal ini juga merupakan akibat dari para analisis yang tidak meluangkan waktu untuk memahami proses bisnis di perusahaan mereka. Ini adalah pembahasan dari latihan soal untuk pertemuan ke-12 dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Cukup sekian dari saya. Atas kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.